Well, because this is our very last meeting, guys. Jadi hari ini nanti kita akan menyelesaikan materi kita ya. Jadi ini adalah materi terakhir. Dan di materi terakhir ini nanti kita akan belajar mengenai reading yang cara mengerjakan terakhir atau teknik mengerjakan soal dan soal-soal apa aja yang cara mengerjakannya dengan cara itu ya. Nah, langsung saja kita mulai. Jadi kemarin kita sudah belajar, nanti teman-teman di reading itu akan dikasih waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan. Oke, yang mana kita anggap saja 1 menit untuk mengerjakan satu soal. Nanti yang 5 menit itu sisanya teman-teman entah mengkoreksi, entah membuletin lembar jawaban, kalau yang teman-teman ngambil offline dan sebagainya. Seperti itu. Jadi normalnya untuk reading kita anggap aja paling lama kita mengerjakan satu soal itu 1 menit ya, supaya nggak panik di akhir teman-teman. Nah, teman-teman nanti baca soalnya dulu ya, jangan baca teksnya dulu, karena tidak semua informasi yang ada di teks itu ditanyakan. Nah, karena nanti kita baca soal dulu, nanti kita akan tahu soal itu jenisnya apa dan cara mengerjakannya bagaimana, seperti itu. Kemudian vocabnya teman-teman sangat penting ya untuk membantu teman-teman mengerjakan soal reading ini. Jadi kalau teman-teman latihan atau belajar, menemukan vocab baru ditulis saja ya. Untuk koleksi teman-teman, kali aja nanti ketika teman-teman real test akan menemukan vocab yang sama. Nah, ketika teman-teman membaca soal dulu nanti teman-teman akan tahu itu jenis soal apa dan cara mengerjakannya bagaimana. Karena untuk mengerjakan soal reading itu ada 3 teknik. Yang pertama, itu membaca dulu cukup membaca topik sentence-nya saja atau kalimat pertama di setiap paragraf. Nggak perlu dibaca semua, ya. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan scan dan skim, membaca cepat sampai menemukan informasi yang ditanyakan, karena informasinya cluster atau menggerombol. Kemudian yang ketiga, itu membuat tebak-tebakan. Oke. Nah, untuk jenis soal yang cara mengerjakannya adalah dengan membaca kalimat pertama setiap paragraf. Itu ada 3 ya, teman-teman. Yang pertama, soal yang menanyakan main idea atau gagasan utama atau ide pokok. Oke. Kemudian soal yang kedua yaitu idea organization atau bagaimana penulis mengembangkan ide di dalam teks. Dan yang terakhir pertanyaan yang menanyakan tone, purpose sama course ya. Tone itu adalah suasana hati penulis atau emosinya bagaimana. Kemudian purpose itu adalah maksud penulis menulis teks tersebut, dan course itu adalah bidang keilmuan yang kira-kira membahas topik yang diangkat sama penulis di situ. Oke, nah ini cara menjawabnya, teman-teman cukup baca kalimat pertama saja, nggak perlu dibaca semua. Oke, dan kemarin kita juga sudah belajar jenis soal-soal yang cara mengerjakannya adalah menggunakan scan dan skim ya teman-teman, atau membaca cepat, informasinya menggerombol atau clustering. Nah, nanti ada 5 jenis soal. Yang pertama adalah soal locate information atau teman-teman diminta untuk mencari di mana sih letak informasi yang membahas ini, seperti itu. Nanti biasanya bisa dikenali dari pilihan ganda. Kalau ada pilihan ganda, line keberapa, line keberapa, line keberapa. Nah, itu jenis soal yang ini. Oke. Nah, cara mencarinya ya teman-teman baca cepat sampai nemu yang ditanyakan. Kemudian yang kedua itu namanya pronoun reference atau rujukan kata ganti. Nah, nanti kata ganti yang disebutkan di suatu kalimat itu nanti akan ditanyakan, teman-teman. Itu kata ganti merujuknya ke kata benda apa atau menggantikan kata benda apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu jenis soal stated detail atau detail yang tertulis atau yang ada di dalam teks, jelas-jelas. Jadi mengenai informasi mengenai kata kunci yang ditanyakan, ya berarti apa yang ada di teks dia sebut apa. Jadi dia dicari ABCD yang ada di teks. Tapi kalau yang unstated detail, nah ini teman-teman cari dulu di soal yang ditanyakan apa, baca informasi apapun yang teman-teman temukan mengenai kata kunci tersebut. Ya, nanti akan ada teman-teman cari yang nggak ada di teks, di pilihan ganda, seperti itu. Kemudian kalau yang terakhir itu soal vocabulary, jadi kosakata apa, artinya apa, atau diganti dengan apa, sinonimnya apa. Nah, ini teman-teman baca dari kalimat sebelum kata itu disebutkan, kalimat di mana kata itu disebutkan, dan kalimat setelahnya, supaya bisa memahami itu konteksnya apa, seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai teknik yang ketiga ya, teman-teman, yaitu make an inference atau membuat, bisa dibilang membuat tebak-tebakan atau menebak, seperti itu ya. Nah, untuk menebak ini maksudnya kita harus mencari dulu clue di teks. Ya, jadi kita harus hubung-hubungkan dengan informasi di teks juga, teman-teman. Tapi nanti pilihan A, B, C, D itu tidak akan tertulis di teks. Oke, jadi teman-teman mencari petunjuk. Kira-kira yang ditanyakan mengenai apa?
Kemudian cari petunjuk, entah vocab, entah kalimat di dalam teks yang dia merujuk kepada yang ditanyakan itu. Contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Ke penjelasan dulu ya. Jenis soal pertama yang cara mengerjakannya adalah make an inference atau membuat tebakan ya. Soal inference itu soal yang meminta kita untuk menebak, teman-teman. Jadi inference itu pengertiannya adalah kesimpulan atau kemungkinan yang dibuat berdasarkan informasi yang ada di teks. Kemudian pertanyaannya nanti teman-teman pasti menemukan kata kalau nggak implied, inferred, kalau nggak gitu likely, kalau nggak gitu probably. Implied sama inferred itu artinya disimpulkan ya. Kalau likely, probably mungkin. Jadi kita kayak diminta untuk membuat kemungkinan. Oke. Nah, cara menjawabnya, teman-teman cari kata kunci dulu di soal, kemudian scan dan skim dulu ya, sampai menemukan informasi apapun mengenai kata kunci yang disebutkan tersebut di teks, kemudian hubungkan dengan kemungkinan yang ada di pilihan A, B, C, D. Contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Yang manakah di antara berikut ini yang mungkin ada kata probably, bukan sebuah kata dalam bahasa Hawaii. Jadi bukan kata bahasa Hawaii. Oke, kita cek di teks ya. Kata kunci teman-teman adalah bahasa Hawaii atau kata dalam bahasa Hawaii. Bahasa Hawaii disebutkan di kalimat pertama, kalimatnya berbunyi, bahasa Hawaii merupakan sebuah bahasa yang merdu yang di dalamnya semua kata-katanya itu didapat dari susunan alfabet atau susunan huruf yang hanya terdiri dari 12 huruf, yaitu 5 vokal A, I, U, E, O, dan 7 konsonan H, K, L, M, N, P, W. Nah, setiap silabel atau setiap suku kata di dalam bahasa tersebut berakhiran dengan vokal, ya. Kemudian dan dua konsonan itu tidak pernah ketemu bareng, jadi nggak boleh nempel, harus dipisah sama konsonan. Harus dipisah sama vokal, ya teman-teman. Jadi huruf vokal itu muncul lebih tinggi frekuensinya dibandingkan di bahasa Inggris seperti itu. Oke, kita cek ABCD ya. Nah, ini kalau teman-teman cek ABCD itu nggak ada di teks, teman-teman, nggak disebutkan. Makanya namanya disebut apa namanya? Membuat tebakan. Kita suruh nebak. Di situ yang alfa mahalo. Nah, tadi kan dikasih keterangan tuh di bahasa Hawaii itu dia selalu berakhiran dengan vokal suku katanya. Ya, konsonan nggak pernah ketemu satu sama lain. Kita cek yang alfa, teman-teman. Yang alfa itu berbunyi mahalo, ada 3 syllables atau 3 suku kata. Oke, yaitu ma, kemudian h, kemudian lo. Ma itu berakhiran dengan vokal, h juga vokal, lo itu juga vokal. Yang mana konsonannya juga nggak pernah ketemu satu sama lain. Berarti yang alfa ini kata dalam bahasa Hawaii. Yang ditanyakan tadi yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Berarti alfa bukan, ya. Kalau yang bravo, mahi, mahi, ada 4 suku kata atau 4 syllables. Yang pertama ma berakhiran vokal, hi berakhiran vokal, ma berakhiran vokal, hi juga berakhiran vokal. Nah, terus konsonannya nggak pernah ketemu satu sama lain, teman-teman. Selalu dipisah dengan vokal. Nah, berarti ini juga kemungkinan kata bahasa Hawaii, berarti bukan itu jawabannya. Kalau yang Charlie, me, Clea. Nah, di situ ada Clea, ada Cle. Tadi disebutkan kalau dua konsonan itu tidak boleh muncul bareng, nggak boleh nempel, teman-teman. Berarti yang salah yang Charlie ya, yang bukan kata dalam bahasa Hawaii, karena ada huruf K sama L yang nyambung, seperti itu. Kalau yang Delta, Moana. Nah, di situ nggak setiap ada 3 suku kata ya, mo, kemudian a, kemudian na. Setiap kata atau suku kata maksud saya itu berakhiran dengan vokal yaitu o, a, a. Kemudian nggak ada konsonan yang nempel bareng, nggak ada, adanya vokal. Tapi nggak ada ketentuan vokal nggak boleh ketemu bareng. Yang nggak boleh ketemu bareng tadi adalah konsonan. Ya, berarti delta bukan, jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Nah, dari contoh soal mungkin adakah yang ingin ditanyakan, teman-teman, sebelum ke latihan buat teman-teman, silahkan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke latihan. Seperti biasa, teman-teman coba dulu. Jangan takut salah, nanti kita bahas, teman-teman. 2 menit dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, teman-teman, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu. Sedapatnya teman-teman dulu, salah nggak apa-apa. Nanti kita bahas ya, teman-teman. Silahkan. Oke, baik. Ada jawaban Alpha Charlie, ada jawaban Alpha Charlie, Alpha Alpha, Alpha Bravo, Bravo Bravo. Oke, mari kita cek ya, teman-teman. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah disimpulkan di dalam teks bahwa jika sebuah kayak memiliki 2 lubang, maka oke, kita cek teman-teman. Di situ kayak dan lubang itu disebutkan di paragraf 2 ya. Kalimatnya berbunyi, kayak adalah sesuatu yang mirip kayak kano yang ditutup atasnya oleh dek. Sebuah kayak umumnya dibuat dengan satu lubang saja di deknya untuk satu penumpang. Namun beberapa kayak itu dibuat untuk 2. Nah, karena dek dari sebuah kayak itu ditutup atasnya kecuali lubangnya atau lubang-lubangnya untuk penumpangnya atau penumpang-penumpangnya. Maksudnya adalah lubang di situ ada hubungannya dengan penumpang, teman-teman. Atau dipakainya untuk penumpang, diperuntukkan untuk penumpang. Ya, jadi kalau misalkan di situ pertanyaannya kalau kayak itu punya 2 lubang, berarti ya untuk 2 penumpang. Ya, kita cek ABCD yang alfa. Kayak itu memuat 2 penumpang. Nah, ketemu. Nomor 1 jawabannya adalah yang alfa. Right? Kalau yang Bravo kurang stabil dibandingkan kayak dengan satu lubang. Nah, nggak ada ketentuan apakah lubangnya mempengaruhi kestabilan. Jadi kita nggak bisa menjawab yang Bravo. Kalau yang Charlie, kayak yang menggunakan 2 lubang itu ukurannya sama besar dengan umiak. Nah, tadi nggak ada umiak ya, tapi jelas-jelas bukan ke ukuran tapi lebih ke fungsi. Ya, teman-teman. Fungsinya tadi untuk penumpang, bukan untuk ukuran. Ya. Kalau yang delta, kayak dengan 2 lubang itu tidak bisa digunakan di laut. Nah, tadi nggak ada di teks yang menyebutkan seperti itu, berarti kita nggak bisa jawab delta ya. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Kemudian nomor 2, bisa disimpulkan dari teks bahwa sebuah contoh dari binatang-binatang yang disebutkan kemungkinan adalah, nah ada kemungkinan, ada might, teman-teman. Oke, might be, kemungkinan adalah. Nah, kita cek aja. Hewan itu disebutkan di kalimat terakhir, di paragraf terakhir. Kalimatnya berbunyi, para Eskimo memiliki berbagai kegunaan atas umiak yang merefleksikan ukuran dari perahu tersebut. Umiak itu digunakan untuk mengangkut harta benda dari satu titik camp atau tempat camp ke camp yang lain. Dan umiak juga digunakan untuk berburu hewan-hewan yang lebih besar, yang terlalu besar untuk diburu menggunakan kayak. Nah, kayak tadi paling banyak untuk 2 orang, teman-teman. Bisa dibayangkan atau bisa melihat gambar yang di sebelah kiri itu ya. Jadi paling besar ukurannya segitu. Nah, tapi kalau umiak di kalimat kedua paragraf terakhir itu disebutkan perbandingannya ya. Jadi dia bisa mengangkut 10 hingga 12 orang. Nah, berarti bisa dibandingkan dari 2 sampai 12. Nah, gambarnya umiak yang di bawah itu, teman-teman. Kita cek ABCD yang hewan terlalu besar yang diburu pakai kayak. Yang alpha a kangaroo. Nah, nggak bisa ya, teman-teman. Masa berburu kanguru menggunakan perahu? Entah kayak, entah umiak nggak bisa. Berarti alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, a snake, seekor ular. Seekor ular sebesar-besarnya ular laut ya, teman-teman, itu masih bisa dimasukin ke, bukan dimasukin apa ya, dibawa pakai kayak masih bisa. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, a whale, seekor paus. Nah, yang ada bukan kayaknya membawa paus atau meneret paus, yang ada kayaknya diseret pakai paus. Nah, berarti jawabannya Charlie, teman-teman. Hewan yang terlalu besar untuk diburu di kayak itu adalah paus. Kalau yang delta, salmon, ikan salmon, teman-teman, sebesar-besarnya salmon masih bisa ditarik pakai kayak ya, jadi kayaknya nggak tenggelam seperti itu. Kalau yang nomor 1 tadi jawabannya yang alpha. Jadi nomor 1, 2 jawabannya alpha Charlie ya teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dulu, silakan. Nggak ada ya, atau nanti kalau ada teman-teman boleh langsung unmute, oke? Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 3, 4, 5, 3 soal ya teman-teman, coba dulu, jangan takut salah. Berarti waktunya 3 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke, 3 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Salah it's okay, karena kita belajar. Nanti kita bahas, silahkan. Oke, ada jawaban Delta Delta Bravo, kemudian skip Delta Charlie, ada juga Alpha Delta Bravo, oke, Delta Delta Bravo, Bravo Alpha Alpha, Charlie Alpha Charlie, Delta Alpha Alpha. Baik, mari kita cek bersama ya, teman-teman. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah, bisa disimpulkan di teks bahwa, nah kata kuncinya nggak ada di soal. Berarti kita cek jawaban seperti biasa ya, kalau tidak menemukan kata kunci di soal, teman-teman cari di jawaban. Yang alfa, daun-daun dari California Redwood saja yang berubah menjadi coklat di musim gugur. Yang bravo, daun-daun dari Giant Sequoia saja yang berubah menjadi coklat di musim dingin. Kalau yang Charlie, daun-daun dari kedua tipe pohon yang disebutkan di teks itu berubah menjadi coklat di musim dingin. Kalau yang Delta, daun-daun dari tidak satupun jenis pohon yang disebutkan di teks berubah menjadi coklat di musim dingin. Nah, intinya adalah ngomongin perubahan warna daun. Kita cek, teman-teman, di soal ya. California Redwood sama Giant Sequoia itu disebutkan pertama kali di line kedua. Kalimatnya berbunyi, both evergreen conifers, the California Redwood and the Giant Sequoia are found growing natively only in the state of California. Nah, kalau diartikan, kedua konifer yang awet hijau, yaitu California Redwood dan Giant Sequoia, ditemukan tumbuh secara native atau secara tumbuh asli ya, original, hanya di negara bagian California saja. Nah, di situ teman-teman, berarti jawabannya tadi, di situ kata kuncinya teman-teman adalah kata evergreen. Ya, evergreen itu artinya awet hijau. Artinya daunnya nggak bisa berubah warna. Entah di musim apapun, pasti hijau. Nah, di sini teman-teman dikecoh di pilihan ganda. Memang seperti ini, yang jenis soal yang membuat inference atau kesimpulan ini, teman-teman membuat tebakan ini, biasanya pilihan gandanya dibuat mainan, dibuat tricky sama yang buat soal. Ya, kayak dibelok-belokin seperti itu. Nah, kalau teman-teman cek di semuanya, tidak akan ada penjelasan perubahan warna daun di musim apa. Ya, adanya itu tadi, kata evergreen di situ. Evergreen itu artinya awet hijau, artinya dia selalu hijau. Nah, berarti nomor 3 jawabannya yang delta tadi, teman-teman. Daun-daun dari tidak satupun jenis pohon yang disebutkan di teks, itu berubah menjadi coklat di musim dingin. Seperti itu. Oke, nomor 3 delta ya. Nomor 4, bisa disimpulkan dari teks bahwa Sierra Nevada adalah atau merupakan, nah kata kunci teman-teman adalah Sierra Nevada. Teman-teman, kita cek ya. Kata kunci apa yang kita punya di teks mengenai Sierra Nevada? Sierra Nevada itu disebutkan di kalimat terakhir paragraf 1. Kita baca kalimatnya, teman-teman. California Redwood itu ditemukan sepanjang pantai utara dari negara tersebut, maksudnya California ya. Sedangkan yang Giant Sequoia itu ditemukan di tengah-tengah daratan atau di atas daratan dan pada ketinggian yang lebih tinggi di sepanjang lereng-lereng bagian barat dari Sierra Nevada. Jadi kata kunci teman-teman adalah kata lereng-lereng, slopes. Artinya slopes itu lereng, teman-teman. Kita cek aja A, B, C, D yang punya lereng yang mana. Yang alfa, sejenis pohon Giant Redwood. Bukan ya, masa pohon punya lereng, teman-teman. Yang punya lereng itu entah gunung, entah bukit. Kita cek aja. Yang Bravo, a coastal community, kumpulan pantai. Juga sama, pantai nggak punya lereng. Yang Charlie, a group of lakes, sekelompok danau. Atau kumpulan danau. Ini juga bukan ya, nggak ada lerengnya. Kalau yang Delta, a mountain range, bukit barisan atau barisan gunung. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Kalau yang nomor 5, yang manakah di antara berikut ini bisa disimpulkan dari dalam teks? Ada kata imply. Nah, kita cek kata kuncinya nggak ada di soal, kita baca jawaban. Oke. Yang alpha, Giant Sequoia itu lebih tinggi dibandingkan California Redwood. Yang Bravo, California Redwood itu tidak sama besarnya kelilingnya dengan Giant Sequoia. Kalau yang Charlie, California Redwood memiliki bobot lebih besar dibandingkan Giant Sequoia. Kalau yang Delta, makhluk hidup yang lain itu banyak yang lebih besar dibandingkan Giant Sequoia. Intinya di sini ngomongin tentang ukurannya atau membandingkan tentang ukuran, teman-teman. Kita cek, ukuran itu dibahas di paragraf kedua. Paragrafnya berbunyi, California Redwood merupakan pohon hidup yang tertinggi. Dan faktanya merupakan makhluk hidup tertinggi di permukaan bumi.
ketinggian dari redwood tertinggi yang masuk ke rekor adalah 385 kaki atau sekitar 120 meter. Ya, berarti itu tadi, berarti nggak ada yang lebih tinggi makhluk hidup di bumi selain California redwood. Berarti yang alfa salah ya, teman-teman, karena yang alfa bilang kalau giant sequoia lebih tinggi. Ya, berarti nggak bisa, alfa udah pasti nggak bisa. Kemudian kita lanjutkan. Kalimat berikutnya, meskipun tidak setinggi California redwood, dengan hanya ketinggian 320 kaki saja atau 100 meter, giant sequoia meskipun demikian merupakan makhluk hidup yang paling besar, bahkan terbesar. Giant sequoia itu memiliki ukuran kira-kira lebih dari 100 kaki atau 30 meter keliling batangnya dengan ketinggian weight yang pakai T itu bobot bukan ketinggian, kalau ketinggian pakai H ya teman-teman, dengan bobot lebih dari 6.000 ton. Nah, intinya yang paling tinggi itu adalah California redwood, yang paling besar itu adalah giant sequoia tadi. Ya, kita cek aja ABCD. Yang alpha tadi udah nggak bisa ya karena dibilang kalau giant sequoia katanya lebih tinggi. Padahal yang paling tinggi itu California redwood. Berarti alpha bukan. Kalau yang Bravo, California redwood itu tidak sama besarnya kelilingnya dengan giant sequoia. Nah, tadi ketemu ya, teman-teman, berarti jawabannya Bravo. Tadi disebutkan kalau eh, giant sequoia redwood itu yang paling besar. Berarti lebih besar dibandingkan California redwood. Ya. Jadi giant sequoia yang paling besar. Oke, berarti Bravo jawabannya ya. Kalau yang Charlie, California redwood memiliki berat lebih dari giant sequoia. Nah, tadi yang disebutkan adalah bobotnya giant sequoia saja. Kalau bobotnya California redwood nggak ada, teman-teman di teks, maka kita nggak bisa melakukan perbandingan. Oke, berarti Charlie nggak bisa. Kalau yang Delta, makhluk-makhluk hidup yang lain itu banyak yang lebih besar dibandingkan giant sequoia. Salah ya, karena dibilang di teks tadi kalau makhluk terbesar di bumi itu adalah giant sequoia. Berarti nggak ada lagi yang lebih besar. Berarti Delta salah. Jawabannya adalah Bravo. Seperti itu. Kita lanjut lagi ya, teman-teman, dengan membuat tebak-tebakan ini. Nomor 678, dicoba dulu, waktunya 3 menit, dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman.
Oke guys, 3 menit sudah habis. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu, kemudian kita bahas ya. Oke, ada jawaban Delta Alpha Bravo, Alpha Alpha Bravo, Bravo Delta Charlie, Delta Alpha Delta. Baik, kita cek ya teman-teman. Berbeda-beda, mari kita cek. Nomor 6 pertanyaannya adalah versi monopoli yang berbahasa Prancis kemungkinan memasukkan sebidang bangunan yang bernama atau berjudul. Oke, kita cek teman-teman. Versi monopoli itu disebutkan di kalimat pertama paragraf kedua. Kalimatnya berbunyi, meskipun permainan itu sekarang dipublikasikan dalam berbagai macam bahasa dan versi dengan nama-nama tempat dan lokasi asing yang disesuaikan dengan bahasa yang dipakai di papan tersebut. Maksudnya seperti ini. Misalkan kalau tadi yang ditanyakan berbahasa Prancis, berarti ada nama-nama asing yang maksudnya nama-nama tempat yang dia berada di Prancis. Kalau misalkan monopolinya berbahasa Indonesia, berarti misalnya ada Taman Hiburan Ancol misalnya, atau juga ada Borobudur, misalnya ada Raja Empat, misalkan seperti itu. Dan jadi disesuaikan dengan bahasa yang dipakai di papan tersebut. Nah, kalau teman-teman cari di teks, tidak akan menemukan kata berbahasa Prancis, adanya versinya. Jadi versinya dihubungkan dengan bahasanya, ya. Nah, kita cek aja ABCD yang ada di Prancis, bangunan yang ada di Prancis. Yang Alpha Atlantic City, New Jersey, itu tempatnya di Amerika ya. New Jersey itu tempatnya ITS yang buat TOEFL, teman-teman. Alpha bukan. Kalau yang Bravo, Germantown, Pennsylvania, itu juga Amerika, bukan juga. Kalau yang Charlie, Boardwalk, itu juga Amerika. Charlie bukan. Kalau yang Delta, di Eiffel Tower, Menara Eiffel. Nah, Menara Eiffel tempatnya di Prancis ya, teman-teman. Berarti ketemu jawabannya adalah yang Delta. Kemudian nomor 7, bisa disimpulkan bahwa Darrow itu memilih Atlantic City sebagai settingan awal dari monopoli karena, nah ada kata Darrow, ada settingan monopoli di awal. Mari kita cek teman-teman. Darrow itu muncul pertama kali di kalimat lanjutannya tadi ya. Kalimatnya berbunyi, permainan tersebut ditemukan di tahun 1933 oleh Charles Darrow. Di masa puncak-puncaknya, masa Great Depression, ini huruf besar semua, berarti nggak perlu diartikan. Intinya Great Depression atau depresi agung atau depresi berat, besar, itu dia adalah masa krisis finansial, krisis moneter besar-besaran dalam sejarah ya, terbesar mungkin. Kalau nggak salah tahun 1940, kalau saya nggak salah ya teman-teman. Atau malah sebelumnya, karena di situ ada 1933 ya, pokoknya sekitar tahun itu teman-teman. Kemudian Darrow yang tinggal di Germantown atau yang aslinya berasal dari Germantown, Pennsylvania, dia sendiri juga nganggur teman-teman, tidak bekerja, nggak punya pekerjaan di masa-masa sulit finansial tersebut. Dia mengatur permainan originalnya atau permainan awalnya itu tidak seperti yang diduga-duga, yaitu di rumah asalnya atau di tempat asalnya, Germantown, malah di Atlantic City, New Jersey. Situs dari berbagai macam vakasi itu artinya tempat-tempat hiburan atau tempat-tempat liburan ya teman-teman. Pre-depression berarti sebelum masa-masa sulit tersebut. Nah, berarti pas masa-masa sulit tersebut, berarti mungkin tempat-tempat itu sudah nggak ada, sudah nggak beroperasi. Maybe ya, but who knows. Intinya di situ nggak disebutkan. Di mana dia berjalan pada waktu itu ya, sepanjang boardwalk dan mengunjungi Park Place. Nah, dia dapat ide ketika itu. Jadi ketika dia berjalan di boardwalk sama berkunjung ke Park Place, kalau nggak salah Park Place itu kayak bioskop tapi nggak di dalam ruangan, dia di luar. Jadi ada TV besar di ruang di tempat parkir, jadi semua nontonnya di dalam mobil masing-masing seperti itu, teman-teman. Oke, intinya di situ tadi ada kata the site of numerous depression vacations. Jadi situs-situs dari berbagai macam tempat-tempat liburan sebelum masa depresi. Nah, tujuannya apa? Kita hubungkan ABCD. Yang alfa, mana tadi? Yang alfa, karena mana tadi? Atlantic City itu membawa kembali, maksudnya mengingatkan kembali kenangan-kenangan yang indah, kenangan-kenangan yang baik sebelum masa depresi tadi. Nah, ketemu ya jawabannya yang alfa, teman-teman. Kalau yang Bravo, keluarganya Darrow itu berasal dari Atlantic City, bukan. Karena Darrow tadi dijelaskan asalnya adalah dari Germantown, Pennsylvania, bukan di Atlantic City. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie,
Orang-orang di Germantown akan marah jika dia menggunakan Germantown. Tidak ada apa namanya informasi di teks yang menggiring ke informasi ini, ya teman-teman. Berarti nggak bisa kita jawab Charlie. Kalau yang Delta, Atlantic City itu lebih besar dibandingkan Germantown. Nggak ada sama sekali juga yang kalimat yang menyebutkan itu, dan juga tidak ada yang membahas tentang ukuran. Ya, berarti delta nggak bisa, jawabannya adalah yang alfa. Membawa kenangan baik sebelum masa depresi tadi. Karena ada keterangan kalau Atlantic City itu adalah tempat dari berbagai macam tempat-tempat hiburan sebelum masa depresi. Oke, lanjut ke nomor 8, teman-teman. Parker Brothers itu kemungkinan adalah, nah ada kata kemungkinan, berarti kita suruh nebak. Kata kuncinya adalah Parker Brothers. Kita scan sampai menemukan Parker Brothers. Parker Brothers itu disebutkan di kalimat terakhir, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, Darrow itu membuat permainan-permainannya awal itu dengan tangan sendiri, maksudnya nggak pakai mesin. Dia juga menjualnya, maksudnya menjual permainan-permainan tersebut secara lokal-lokal saja. Berarti di Germantown saja, ya. Sampai akhirnya Parker Brothers itu membeli hak-hak atas monopoli, entah itu hak cipta, hak apa namanya, hak paten, pokoknya hak-hak ya, hak kopi seperti itu. Di tahun 1935 dan mengambil langkah pertama menuju produksi massal hingga hari ini. Nah, berarti Parker Brothers itu memproduksi mainan. Kita cek ABCD yang menyebutkan kalau Parker Brothers itu perusahaan mainan. Yang alfa, sebuah perusahaan penjualan tanah dan bangunan, bukan ya, ini mainan teman-teman, bukan ke bangunan dan tanah. Kalau yang Bravo, sebuah sebuah perusahaan pembuatan game. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Bravo. Kalau yang Charlie, sebuah atau sekelompok teman-temannya Charles Darrow. Nah, bukan ya, karena nggak ada keterangan kalau itu temannya. Kalau yang Delta, perusahaan yang mendesain permainan. Kalau cuma mendesain, berarti nggak membeli hak milik, hanya mendesain saja, nanti dikembalikan kepada yang mau didesainkan tadi. Tapi di sini dia membeli hak milik, berarti jawabannya yang Bravo, teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, ternyata sudah habis untuk yang inference, soal yang membuat tebak-tebakan, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya juga membuat tebak-tebakan, teman-teman. Silahkan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya juga menggunakan cara tebak-tebakan, yaitu soal transition atau soal transisi. Nah, transition itu apa? Transition itu adalah sebuah istilah, teman-teman, yang dipakai untuk merujuk kepada kalimat yang menghubungkan setiap paragraf. Jadi, misalnya nih, paragraf 1 dan paragraf 2 itu harus nyambung, nggak bisa tiba-tiba loncat idenya. Harus ada sambungannya. Nah, yang menyambungkan paragraf 1 dan paragraf 2 itu pasti yang paling dekat. Misalnya di paragraf 1 ya paling dekat dengan paragraf 2. Kalau di paragraf 2 berarti paling dekat dengan paragraf 1. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya adalah di kalimat terakhir paragrafnya. Kalau nggak gitu di kalimat pertama di paragrafnya. Kalau misalkan tempatnya di kalimat pertama paragraf, itu menghubungkan dengan paragraf sebelumnya. Kalau tempatnya di kalimat terakhir di paragraf tersebut, berarti menghubungkan di paragraf setelahnya nanti. Seperti itu, ya. Intinya perpindahan topik atau paragraf. Itu namanya transition. Nah, nanti soal TOEFL itu di reading, teman-teman ada yang diminta untuk menebak. Kalau setelahnya mau saya tambahin paragraf, itu nanti membahas apa? Atau kalau nggak gitu, kalau sebelumnya teks ini saya mau tambahkan paragraf, itu kira-kira membahas apa? Seperti itu. Ya, nanti kalau ada preceding, teman-teman, preceding itu adalah sebelumnya. Jadi kalau sebelum teks ini mau saya tambahi paragraf, itu membahas apa? Kalau following berarti setelahnya. Kalau saya mau tambahin paragraf, setelahnya ini membahas apa? Seperti itu. Cara menjawabnya gampang. Kalau yang ditanyakan preceding, ya teman-teman baca kalimat pertama saja. Ya, nggak perlu kalimat pertama setiap paragraf, nggak perlu. Cukup kalimat pertama yang paling atas. Kalau yang ditanyakan following, teman-teman cukup baca kalimat terakhir di paragraf terakhir. Nah, nanti teman-teman ketika membaca akan menemukan apa ya kata atau petunjuk yang mana itu nggak dibahas di kalimat tersebut, tapi disebutkan. Jadi kayak informasi tambahan aja. Nah, informasi tambahan aja itu berarti entah yang sebelumnya sudah dibahas, kalau tempatnya di kalimat pertama ya.
Kalau di kalimat terakhir berarti itu yang nanti akan dikembangkan di paragraf setelahnya. Atau kita ke contoh soal, teman-teman. Di sini ada satu soal, contohnya adalah paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas tentang apa. Nah, karena yang ditanyakan adalah yang mendahului teks ini atau preceding sebelumnya, ya, maka kita baca kalimat pertama paragraf ini. Maksudnya teks ini. Kalimat pertama berbunyi, another myth of the oceans concerns Davy Jones, who in folklore is a mean-spirited sovereign of the ocean's depths. Kalau diartikan, mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones, yang di dalam cerita rakyat adalah seorang raja berjiwa kejam atau berhati kejam yang meninggali atau yang menghuni lautan dalam. Seperti itu. Nah, tiba-tiba tadi ada kata mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones. Nah, berarti paragraf sebelumnya itu juga ngomongin mitos, teman-teman, mengenai lautan, tapi bukan tentang Davy Jones. Karena Davy Jones ini adalah mitos yang lain. Ya, berarti sebelumnya tadi mitos yang lain juga selain Davy Jones, ya. Kita cek ABCD. Yang alfa masa mudanya Davy Jones. Bukan, ya, nggak mungkin kalau paragraf sebelumnya membahas Davy Jones, sedangkan Davy Jones baru dikenalkan di sini, teman-teman. Oke, berarti alfa bukan. Kalau yang bravo sama, ada kata Davy Jones. Davy Jones baru dibahas di sini, berarti sebelumnya nggak bisa membahas Davy Jones. Ya, kalau yang Charlie, sebuah story tradisional yang lain atau yang berbeda dari lautan. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan untuk menjawab tebak-tebakan ini, teman-teman, untuk menebak paragraf sebelum dan setelahnya mungkin? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada giliran teman-teman nih. Di sini ada berapa soal? 2 soal. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke guys, 2 menit sudah habis. Silahkan yang sudah nemu jawaban boleh dikirim dulu di chat. Sedapatnya dulu, kemudian nanti kita bahas bersama ya. Oke, ada 4 jawaban. Ada Delta Charlie, Alpha Bravo, Alpha Charlie, Alpha Delta. Oke, mari kita cek. Ada Alpha Charlie juga. Mari kita cek ya. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas apa? Nah, kita baca kalimat pertama karena yang ditanyakan preceding. Kalimatnya berbunyi, program yang lain yang penting dalam mempopulerkan ilmu pengetahuan adalah Kosmos. Nah, berarti sebelum ini ada program yang lain, tapi bukan Kosmos, yang dia juga mempopulerkan ilmu pengetahuan. Ya, kita cek ABCD. Yang alfa, sebuah serial televisi ilmiah yang berbeda atau yang lain. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang alfa, teman-teman.
Kalau yang Bravo, pencapaian ilmiahnya Carl Sagan. Nah, nggak nyambung, nanti loncat, teman-teman. Padahal di kalimat pertama tadi nggak menyebutkan Carl Sagan, tidak menyebutkan pencapaian, tiba-tiba paragraf sebelumnya ngomongin itu. Nggak nyambung ya. Kalau yang Charlie, penghargaan Pulitzer yang dimenangkan oleh Carl Sagan. Nah, sama, Carl Sagan ini siapa? Pulitzer Prize ini juga apa? Nggak dijelaskan, nggak bisa. Kalau yang Delta, public television, televisi umum. Nah, ini kurang jelas. Televisi umum itu ada banyak sekali. Sedangkan yang dibahas di teks itu spesifik, yaitu program televisi yang membahas atau yang mempopulerkan ilmu pengetahuan. Seperti itu. Berarti jawabannya yang alfa. Kalau yang nomor 2, paragraf yang mengikuti teks ini kemungkinan besar mengandung informasi atau membahas mengenai apa. Nah, karena following atau yang mengikuti berarti setelahnya. Ya. Berarti kita baca kalimat terakhir. Kalimat terakhir berbunyi, penulis dan narator itu adalah sutradara. Jadi penulis dan sutradara utama dari program tersebut adalah Carl Sagan, seorang astronomer terkemuka dan penulis yang memenangkan penghargaan Pulitzer. Nah, di sini baru diangkat Carl Sagan, teman-teman. Berarti nanti di selanjutnya pasti ngomongin tentang Carl Sagan. Ya, kita cek ABCD. Yang alfa, popularitas ilmu pengetahuan. Bukan ya. Kalau yang nanti loncat, teman-teman. Idenya nggak nyambung dengan yang kalimat terakhir tadi. Kalau yang Bravo, program Cosmos sudah dibahas sebelumnya. Udah ganti topik ke yang lain. Berarti Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, astronomer Carl Sagan. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Kita lanjut, teman-teman. Number berikutnya ada nomor 3 dan nomor 4. Dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Silahkan teman-teman. Oke, ada jawaban Charlie Alpha, Charlie Bravo. Oke, antara Charlie Alpha dan Charlie Bravo. Mari kita cek ya, teman-teman. Di situ nomor 3 pertanyaannya, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan membahas tentang apa? Berarti kita baca kalimat pertama ya. Kalimat pertama berbunyi, ketika gempa bumi yang kuat terjadi di dasar laut dibandingkan di darat, sebuah gaya yang besar dihasilkan pada permukaan air laut dan satu atau lebih gelombang-gelombang besar dan merusak, itu yang disebut dengan tsunami, itu bisa terbentuk. Nah, tadi ada yang disebut
di paragraf ini atau di kalimat ini nggak nyambung ya, yaitu dibandingkan di daratan. Nah, berarti yang di paragraf ini adalah membahas gempa bumi yang terjadi di laut ya dan akibatnya. Kalau paragraf sebelumnya itu pasti ngomongin gempa bumi di darat, teman-teman. Karena ada kata rather than on land, bukan di darat. Seperti itu. Kita cek ABCD ya. Yang alfa, tsunami di berbagai macam belahan dunia. Bukan ya, tsunami aja baru disebutkan atau diperkenalkan di paragraf ini. Berarti paragraf sebelumnya belum menyebutkan tsunami kalau dia baru diperkenalkan di sini. Kalau yang Bravo juga ada kata tsunami-nya, nggak bisa karena dia baru dibahas di situ. Delta juga sama, ada tsunami-nya, nggak bisa dibahas ya. Berarti jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Gempa bumi yang terjadi di daratan. Seperti itu. Kemudian yang keempat, yang manakah di antara berikut ini yang kemungkinan besar topik dari paragraf yang mengikuti teks ini. Berarti kalimat terakhir ya. Kalimat terakhir berbunyi, ketika sebuah tsunami mencapai perairan pantai yang dangkal, tsunami tersebut bisa mencapai ketinggian 100 kaki atau 30 meter atau bahkan lebih dan bisa menyebabkan banjir yang besar dan kerusakan terhadap area-area pantai. Nah, ini ngomongin tentang dampak jadi pasca tsunami di daerah pantai. Kita cek aja ABCD ya. Yang alfa, penyebab tsunami. Bukan ya, sudah dijelaskan di awal tadi. Penyebabnya tsunami itu gempa bumi di dasar laut. Berarti alfa bukan. Nanti loncat-loncat ya bahasanya, teman-teman, kalau kita pilih alfa. Kemudian yang bravo, dampak kerusakan atau dampak rusak dari tsunami di daerah pantai. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 1 dan nomor 2. Dicoba dulu ya, teman-teman. Waktunya berarti 2 menit, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman kirim di chat ya. Salah nggak apa-apa, sedapatnya teman-teman dulu. Oke, ada jawaban alfa-alfa, ada juga alfa-delta, alfa-charlie, alfa-delta. Mari kita cek, teman-teman. Di situ nomor 1 pertanyaannya, paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan membahas apa? Karena yang mendahului berarti kita baca kalimat pertama ya. Kalimat pertama berbunyi, sekte Mennonite Church yang paling konservatif adalah the Old Order Amish dengan anggota 33.000 yang hidup umumnya sekarang ini di negara-negara bagian Pennsylvania, Ohio, dan Indiana. Nah, di situ intinya di situ ngomongin tentang sekte Mennonite yang paling konservatif. Berarti sebelumnya itu juga ada ngomongin tentang sekte secara umum dari Mennonite ya, teman-teman. Kita cek aja ABCD. Yang alfa,
other more liberal sects of Mennonites. Jadi sekte-sekte Mennonites yang lain yang tidak terlalu konservatif, karena yang paling konservatif adalah Old Order Amish. More liberal itu lawannya konservatif. Konservatif itu kaku ya teman-teman, maksudnya mungkin arahnya agak ke radikal atau apa ya disebutnya, mungkin radikal seperti itu. Tapi kalau radikal itu kasar, ekstremis. Bukan, ini bukan ekstremis. Jadi konservatif itu kayak primitif seperti itu. Maksudnya dia nggak mau mendapatkan perubahan, tidak mau menerima perubahan seperti itu. Nah itu namanya konservatif. Kalau liberal itu bebas, teman-teman. Ya, berarti jawabannya alfa. Oke, lawan katanya konservatif, lawan katanya liberal. Kalau yang Bravo, di manakah Mennonites hidup atau tinggal? Nah, bukan ya, karena bukan ngomongin tempat, tapi lebih ngomongin apa saja member-membernya, seperti itu. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie, gaya hidup Amish yang komunal atau gaya hidup Amish yang gerombol. Bukan ya, nggak nyambung karena Amish baru disebutkan di sini, berarti sebelumnya bukan ngomongin Amish, teman-teman. Kalau yang Delta, Mennonites yang paling konservatif, ya Amish tadi, teman-teman. Ya, berarti Delta bukan, karena Amish baru disebut di sini, teman-teman. Berarti jawabannya Alpha. Kemudian nomor 2, yang manakah di antara berikut ini yang kemungkinan besar tidak bisa ditemukan di perkebunan Amish? Nah, ada kemungkinan, berarti ini pertanyaan yang tadi, yang di awal tadi, yaitu kita disuruh mencari kemungkinan-kemungkinan. Intinya adalah teman-teman disuruh mencari yang bisa ditemukan di Amish Farm. Kata kuncinya Amish Farm. Amish Farm itu disebutkan di line ke-56 ya, kalimatnya berbunyi, orang-orang Amish itu tinggal di farms atau perkebunan atau peternakan ya, tanpa radio, televisi, telepon, lampu-lampu listrik, dan mobil. Nah, tadi ada kata konservatif juga, dia kaku, teman-teman, tidak mau menerima perubahan. Maksudnya dia tidak mau menerima teknologi. Jadi misalkan teman-teman ke sana itu masih pakai lampu yang api itu ya, pakai atau lilin misalkan atau obor, nah mereka masih pakai hal-hal seperti itu. Ya, artinya mereka nggak mau dengan elektronik, nggak mau dengan teknologi. Kita cek ABCD yang dia adalah teknologi. Ya, karena pertanyaannya yang tidak bisa ditemukan ya, berarti teman-temannya radio, teman-temannya televisi, teman-temannya telepon, seperti itu. Yang alfa palu, hammer ya, palu itu masih bisa ditemukan karena dia tradisional, teman-teman, bukan listrik, bukan elektrik. Kalau yang bravo, a cart, sebuah gerobak, gerobak juga masih ditarik binatang atau manusia, ya, berarti dia masih bisa ditemukan. Kalau yang Charlie, a long dress, pakaian panjang, itu bukan elektronik juga ya, teman-teman, nggak nyambung dengan televisi, radio, telepon, dan sebagainya. Jawabannya adalah yang Delta, a refrigerator, sebuah kulkas atau lemari es. Ya, karena ini temannya paling mendekati dengan radio, televisi tadi, teman-teman. Seperti itu. Gimana? Mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, lanjut teman-teman ke nomor terakhir, nomor 3 dan 4. Dicoba dulu waktunya 2 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 2 menit sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama, teman-teman. I'm sorry guys. Oke, ada jawaban alfa-alfa, ada juga bravo alfa. Oke, antara alfa-alfa dan bravo alfa. Kita cek, teman-teman. Di situ nomor 3 pertanyaannya, bisa disimpulkan dari teks bahwa quilting bee itu, nah, kata kunci teman-teman quilting bee. Quilting bee disebutkan di kalimat terakhir. Ya, teman-teman. Quilting bee disebutkan di kalimat terakhir, kalimatnya berbunyi, jadi orang-orang Amis itu memiliki gaya hidup yang atau bentuk hidup yang komunal. Komunal itu berkomuniti atau bergerombol ya, teman-teman. Jadi kayak guyup seperti itu. Dengan kegiatan membesarkan hewan-hewan ternak dan quilting bees itu yang ada di gambar itu, teman-teman. Jadi mereka merajut apa namanya? Bed cover atau selimut seperti itu ya, bareng-bareng seperti itu. Jadi mereka sambil bercanda, sambil sharing idea seperti itu. Ya, jadi itu namanya quilting bee. Sebagai aktivitas-aktivitas yang paling umum di sana. Seperti itu. Kita cek ABCD. Yang alfa memerlukan sekelompok orang atau melibatkan, bukan memerlukan, involve itu melibatkan sekelompok orang. Nah, ketemu langsung ya jawabannya yang alfa. Tadi ada kata communal form, bergerombol. Mereka berkomunitas seperti itu. Berarti pasti nggak mungkin dilakukan sendiri. Atau kita cek Bravo, Charlie, Delta. Kalau yang Bravo, penting dalam membesarkan hewan lebah. Bukan ya, jadi bees di situ bukan artinya benar-benar lebah, teman-teman. Tapi quilting bees itu jadi satu. Dia adalah suatu kegiatan seperti itu. Bravo bukan. Kalau yang Charlie selalu jatuh setelah membesarkan hewan ternak. Bukan ya, karena nggak ada sequence, nggak ada order, nggak ada urutan, teman-teman. Siapa yang dulu? Nggak ada. Dan mungkin dari penjelasan di sini, yang membesarkan hewan ternak itu mungkin yang cowok. Kalau yang cewek mungkin melakukan yang namanya quilting bee, karena kalau teman-teman cek di gambar itu kebanyakan cewek ya. Mungkin cowok ada anak-anak di situ, karena nggak mungkin anak-anak ngikut membesarkan hewan walaupun nggak apa-apa seperti itu. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, provides needed solitude, memberikan kesendirian yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Bukan ya, karena dia nggak dikerjakan sendiri, dia butuh orang banyak biar bisa jadi gede seperti itu, teman-teman. Oke, berarti jawabannya adalah yang alfa. Jadi quilting bees itu memerlukan atau melibatkan banyak orang, seperti itu. Kemudian nomor 4, yang manakah di antara berikut ini yang paling mungkin menjadi topik dari paragraf yang mengikuti teks di atas? Nah, berarti kita baca kalimat terakhir karena following yang ditanyakan. Kalimat terakhir yang sudah kita baca tadi ya, yaitu mengenai gaya hidup Amis yang komunal. Berarti paragraf setelahnya yaitu, teman-teman. Kita cek aja ABCD yang ada hubungannya dengan gaya hidup yang komunal tadi, ya. Yang alfa, dampak dari gaya hidup yang komunal dari orang-orang Amish. Nah, ketemu jawabannya adalah yang alfa, yang ada hubungannya ya. Kalau yang Bravo, bagaimana Old Order Amish itu berbeda dari Mennonite yang lain. Tadi sudah disebutkan di kalimat pertama sekali, kalau Old Order Amish itu dia paling konservatif. Ya, berarti Bravo bukan, karena nanti loncat-loncat teman-teman. Sudah dibahas, kok dibahas lagi. Jadi maju mundur alurnya, jadi nggak enak dibaca. Bravo bukan. Kalau yang Charlie, dampak dari teknologi modern pada Old Order Amish. Bukan ya, karena sudah selesai bahasanya itu sudah dibahas di sini. Kemudian sudah ngomongin tentang gaya hidupnya. Bukan lagi teknologi modern. Berarti Charlie bukan. Kalau yang Delta, doktrin dari Old Order Amish. Nggak ada hubungan sama sekali dengan kalimat terakhir. Berarti nanti loncat idenya. Nggak nyambung, nggak smooth, nggak koheren, teman-teman. Oke, berarti jawabannya adalah yang alfa tadi ya, yang ada sambungan dengan kalimat terakhir. Nanti biar kalau dibaca itu smooth, idenya dikembangkannya jadi halus seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, itu tadi adalah materi terakhir dan sekaligus menutup program kita selama 1 bulan ini. Besok kita langsung ujian ya, teman-teman. Misalkan teman-teman nggak bisa hari Jumat, bisa hari Sabtu. Misalkan Sabtu juga nggak bisa, hari Minggu juga nggak bisa. Dan memang saya sarankan untuk teman-teman yang mengikuti kelas tambahan dengan saya, mengikuti tesnya setelah hari Jumat aja, teman-teman. Kenapa? Karena mungkin hari ini atau besok yang mengikuti kelas tambahan akan saya kirimkan soal latihan yang saya pernah bilang, sudah saya samakan modelnya dengan kisi-kisi yang akan teman-teman hadapi di tes nanti, dan ada pembahasannya juga sebelum tes seperti itu. Ya, mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup, teman-teman? Maksudnya kita ikut dulu besok ujiannya, terus lihat hasilnya berapa lama?
Hasilnya itu kira-kira keluar kalau paling cepat ya, Miss, itu adalah hari Senin. Karena hari Minggu teman-teman masih boleh tes ya. Jadi tesnya itu durasinya 3 hari, teman-teman. Jadi paling lambat hari Minggu. Jadi nanti hari Minggu malam saya akan kumpulkan nilainya teman-teman ke lembaga. Nah, nanti sama lembaga akan diumumkan hari Senin. Kalau cepat ya, karena biasanya juga Oke. karena lembaga juga mengurus program yang lain, teman-teman, dan mungkin ada beberapa orang juga di sana mungkin kewalahan juga kalau sekaligus. Jadi paling lambat intinya 7 hari atau mungkin 2 minggu seperti itu ya, teman-teman. Tapi setahu saya nggak sampai 2 minggu juga. Biasanya hari Seninnya langsung keluar. Jadi cepat, teman-teman. Jadi jangan khawatir. Atau kalau misalkan nanti lama, saya akan bantu untuk melobi ke lembaga seperti itu. Kalau untuk kelas tambahannya setelah kita tahu nilai kita gitu. Sebelumnya juga boleh kalau mau mendapatkan latihan prediksi ya, teman-teman, dan pembahasannya biar nanti gampang untuk teman-teman tes. Oh, ini sudah sama kayak yang kemarin ya, yang saya kerjakan seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman nanti nggak ikut juga nggak apa-apa ya. Jadi hanya ikut tes aja juga it's okay. Jadi feel free, guys. Saya gimana, Miss? Kelas tambahannya itu setelah Japrinya itu setelah hari Jumat ya, berarti hari Sabtu mulai Japri. Sekarang juga nggak apa-apa, teman-teman. Teman-teman kalau Oh, sekarang misalkan nggak apa-apa. ya, karena Oke, grupnya sudah saya buatkan, tapi belum ada orangnya, teman-teman. Sebenarnya ada oh, 2 orang, oke. tapi saya belum belum sempat jawab ya. Jadi saya bintangin dulu. Mungkin di sini ada teman-teman yang kemarin sudah japri saya untuk kelas tambahan, tapi belum saya jawab. Nggak apa-apa, nanti ya, teman-teman akan saya jawab setelah kelas malam, insya Allah. Kalau misalkan nanti saya belum balas ya, teman-teman apa namanya DM lagi, ya, seperti itu. Oke, terima kasih infonya. Oke, jadi untuk kelas tambahan, teman-teman bisa langsung hubungi saya aja setelah kelas selesai habis ini, atau intinya sebelum tes ya, teman-teman. Maksudnya kelas tambahan itu kan memang untuk dipersiapkan buat teman-teman, biar karena saya tahu kok, saya sendiri pun juga kalau misalkan pertama kali tes TOEFL dan mengambil program hanya 1 bulan itu sedikit agak sulit. Bahkan teman-teman yang mungkin ada yang merasa dari nol bahasa Inggris nggak apa-apa. Makanya saya tambahkan, saya buatkan kelas tambahan itu buat biar teman-teman ada persiapan lebih seperti itu, teman-teman. Ya, tapi kalau teman-teman nanti merasa, oh aku sudah siap kok, ya udah nggak apa-apa, teman-teman. Jadi feel free aja. Jadi teman-teman bisa nggak memaksa sifatnya seperti itu. Kelas tambahannya kapan ya maksudnya diadakannya ya? Nah, nanti kita diskusikan Misal, di grup, Miss. kalau Jadi misalnya besok besok mau ikut ujian berarti masih sempat nggak ikut kelas masih tambahannya atau sempat, nggak don't apa-apa? worry, masih Masih sempat sempat. Oh, ya. oke. Jadi masih Oke. sempat, Kak. Sir, Iya, untuk Miss. pengerjaan ujiannya itu jamnya bebas apa gimana, Sir? Gini, Miss. Sebelumnya memang bebas, cuman karena kapan hari itu ketabrak dengan karena saya juga nggak bisa memprediksi, teman-teman. Saya kadang ada tamu, saya kadang jadi kayak slow rest gitu saya nanti takutnya. Jadi saya biar sama-sama kita standby ya, biar gampang. Teman-teman kalau bisa sesuai kelas aja. Karena kalau sesuai kelas itu sudah terprogram di kepala saya kalau jam 3 sama jam 7 malam itu saya harus siap-siap gitu, teman-teman. Jadi tapi di luar jam itu biasanya saya nggak pegang HP atau kadang saya main keluar atau kalau itu ada tamu gitu. Jadi sering nggak pegang HP, teman-teman. Jadi mending untuk teman-teman japri request soal itu sesuai kelas ya. Misalkan teman-teman ngambil sesi sore ya sekitar jam 3-an seperti itu. Ya, atau setengah 3 nggak apa-apa. Misalkan teman-teman sudah siap setengah 3, langsung japri nggak apa-apa, teman-teman. Oke. Sebenarnya di luar jam itu nggak Oh, apa-apa, teman-teman. Cuman takutnya saya slow rest. Nanti kalau saya slow rest, takutnya teman-teman ketika japri saya siap, terus saya balesnya pas teman-teman ada tamu atau teman-teman nggak siap seperti itu. Jadi saya merasa memang lebih enak kalau kita temukan aja waktunya. Jadi samain aja waktunya sesuai kelas aja, teman-teman. Seperti itu. Dan nanti waktunya 3 jam terhitung setelah link saya kirimkan ke teman-teman ketika teman-teman request. Jadi linknya request dulu ke saya, PM dulu, japri dulu, teman-teman. Seperti itu. oh gitu. Kita ada kesempatan berapa kali tes ya, Sir? 3 kali. Jadi besok kesempatan tes pertama, ya teman-teman. Kemudian setelah nilai keluar, kemungkinan hari Senin, nanti akan diumumkan sama admin lembaga, remedi pertama kapan, seperti itu. Nanti teman-teman ikut tes remedi, nggak apa-apa, walaupun nilainya sudah cukup nih, udah di atas 600 misalnya.
Teman-teman mau tes lagi nggak apa-apa, karena siapa tahu lebih bagus lagi. Ya, karena untuk di sertifikat nanti teman-teman boleh milih di antara 3 kali tes, teman-teman boleh milih yang terbaik, bukan yang terakhir, bukan, tapi yang terbaik seperti itu. Jadi memang saya sarankan teman-teman ikut aja remedi walaupun nilainya sudah bagus seperti itu. Oh ya, kok cepet ya, tiba-tiba udah tes. That's right. Artinya berarti teman-teman ini disibukkan juga dengan entah kuliah, entah kerja, entah juga latihan-latihan dengan ini, ya. Karena memang 1 bulan itu padat sekali, teman-teman. Cepat banget. That's right. I think so. Oke, thank you, Sir. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya tutup, teman-teman. Nggak ada ya? Atau nanti kalau teman-teman ada pertanyaan, apapun itu, entah materi, entah mengenai tes, ataupun juga kelas tambahan, bisa langsung japri aja, biar lebih enak ya, teman-teman. Baik, thank you so much for having me this month, guys. I'll see you again next time. When I see you, the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sir. Okay, guys. All Thank right. you, sir. Thank you for your time. Okay, good luck, teman-teman.